Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan ngelanjutin cerita Baki as bocah ditabokin bapak. Langsung aja cekidot. Dan cerita pun dimulai dari rumah Tokugawa. Dan tampaknya Baki juga ada di sana. Rupanya kedatangan Baki mau gibahin bapaknya sendiri. Meskipun begitu, Tokugawa bilang kalau dia salut sama Baki. Secara yang akan Baki lawan adalah Yujiro Hanma, manusia dengan level bencana. Baki juga menyadari kalau pertarungan mereka pasti bakal terjadi. Si Tokugawa bilang kalau pertarungan itu akan jadi event terbesar dunia. Dan oleh karena itu, Polkis dan tentara juga bakal siaga. Tapi kedatangan mereka bukan buat mencegah pertarungannya, tapi cuma buat mastiin kalau pertarungannya berjalan aman. Baki juga sadar kalau mereka emang gak mungkin bisa ngalahin bapaknya. Makanya dengan pede dia bilang kalau dia sendirilah yang bakal ngalahin bapaknya. Dan kepada Tokugawa, Baki punya satu permintaan. Baki meminta agar warga dijaga dari kerusakan yang mungkin terjadi. Dan kini cerita pun berganti. Tampaknya si Doppo dan Yujiro lagi asik happy-happy. Tapi yang paling bikin dia happy adalah saat dia mengatakan kalau akhirnya dia bisa petik buah yang dia tanam. Atau dengan kata lain, pertarungannya melawan Baki. Bahkan Yujiro kembali mengatakan katanya Baki menjalar di setiap sudut jantungnya. Dan ngelihat komuk sohibnya bahagia, Doppo langsung mengerti kalau sebenarnya Yujiro emang sayang sama Baki. Kemudian cerita berganti ke pangkalan militer. Dan gak pakai basa-basi, si PM langsung bilang kalau saat ini ada urusan penting yang harus segera diatasi. Dan urusan itu gak lain adalah pertarungannya Baki. Dan selain itu, si PM juga meminta pengamanan publik harus jadi prioritas paling utama. Kemudian cerita berganti lagi ke Baki. Rupanya Baki yang sekolahnya daring lagi main ke rumah si Bukawa. Dan lagi-lagi Baki datang buat gibahin bapaknya. Tapi ngelihat Baki yang bernyali, si Bukawa langsung memuji. Secara dia langsung bilang kalau gua disuruh lawan Yujiro, mendingan gua pulang. Lalu secara tiba-tiba si Bukawa langsung nyerang Baki. Tapi enteng banget bos. Dan sama Baki, si Bukawa punya satu permintaan. Si Bukawa minta sama Baki agar dia ngerebut gelar bapaknya. Si Bukawa mengatakan Yujiro adalah target ahli bela diri seluruh dunia. Tapi menantang dia sama aja nganterin nyawa. Makanya dia langsung bilang lagi, lari dari Yujiro bukan berarti pengecut. Itu ibarat kata manusia yang lari dari tank ataupun semacamnya. Bahkan Baki juga mengakui kalau sebenarnya dia juga ngerasa ngeri. Tapi si Baki langsung bilang lagi, katanya pertarungan mereka nggak bisa lagi dihindari. Baki bilang kalau dia nggak ribut untuk sebuah gelar, apalagi hanya uang dan juga kejayaan. Sebab si Baki ngerasa pertarungannya dengan Yujiro Hanma adalah hadiah dari surga. Kemudian setelahnya Baki langsung pulang ke rumah. Dan lagi-lagi si Baki menjadi Lord Adi. Secara semuanya dia masak sendiri. Maklum aja bujangan, tapi pernah ngerasain. Tapi kagak lama kemudian Baki langsung terkejut terheran-heran karena tahu-tahu bapaknya masuk dengan sopan, Assalamualaikum. Dan akhirnya untuk pertama kalinya Baki dan bapaknya makan dalam satu meja. Sementara itu di luar sana tampaknya Polkis udah pada berjaga. Dan ternyata ini adalah request langsung dari Perdana Menteri. Tapi nggak itu aja, bahkan tentara udah siap siaga buat jaga-jaga kalau mereka ribut tiba-tiba. Sementara itu Baki langsung dibuat terkejut karena tahu-tahu bapaknya bilang thanks sama dia. Dalam hatinya si Baki sampai bilang, bapak gua ngapa ya? Secara bapaknya yang biasa urakan tahu-tahu berubah sopan. Bahkan bisa-bisanya bapaknya nasehatin Baki cara makan yang bener. Dan pergolakan batin pun langsung terjadi di pikiran Baki. Karena nggak bisa dia pungkiri, tujuan hidupnya selama ini adalah nabokin bapaknya sendiri.
sendiri. Tapi bapaknya kembali bilang yang intinya mengatakan makan sama halnya dengan kehidupan yang butuh akan keseimbangan. Dan dengan sekuat tenaga, Baki menahan jatuhnya air mata. Karena baginya ini pertama kalinya dia ngerasa punya bapak. Bahkan Baki juga ngerasa kalau bapaknya nggak sekedar berkarisma, tapi juga Astrea. Dan nggak bisa dipungkiri kalau saat ini Baki bener-bener bahagia. Tapi dikasih hati, si Baki malahan ngelunjak karena tahu-tahu aja dia minta bapaknya buat cuci piring. Dan nggak cuma itu, bahkan Baki nyuruh bapaknya buat beresin rumah. Tapi secara ngagetin, tahu-tahu bapaknya udah ada di belakangnya. Tapi Baki yang udah ketakutan malahan langsung dibuat heran karena bukannya nabok, bapaknya malah ngajak Sweet. Dan taruhannya adalah yang kalah dia yang beres rumah. Dan gak pakai lama, Sweet langsung dilakukan dan hasilnya Baki menang. Oh tentu tidak, karena secara tiba-tiba tangan Baki langsung diberi. Dan tangan Baki yang tadinya batu langsung berubah kertas. Kemudian sembari pulang, bapaknya bilang kalau di dunia ini ada gunting yang bisa ngancurin batu dan ada batu yang gak bisa dijebak. Sementara itu di luar sana, tampaknya polisi masih berjaga-jaga. Saking penasaran, salah satu polkis ambil kekeran. Tapi Yujiro yang sadar kamera langsung bergaya dan ngilang secara tiba-tiba. Dan ujuk-ujuk aja langsung muncul di hadapan mereka. Dan saat itu juga Yujiro langsung nanya, "Woi kampret, ngapain lo kepoin gua?" Tapi bukannya dijawab, tuh polkis malah main tangkisan. Dan saat itu juga tuh tangkisan langsung dijebol. Tapi nggak cuma itu, bahkan tuh polkis dikocok-kocok sampai pingsan. Dan cerita berganti ke Baki. Rupanya Baki lagi inget sama bapaknya. Secara kemarin bapaknya bilang kalau dia diundang makan. Tapi akhirnya Baki datang juga ke hotel. Meskipun dalam hatinya Baki ngerasa tensin juga. Secara outfit yang Baki pakai KW semua. Tapi nggak lama kemudian pelayan datang dan langsung bilang kalau semuanya udah disiapin sama bapaknya. Dan si pelayan langsung nambahin lagi. Katanya bapaknya Baki adalah pelanggan di tempat ini. Dan secara tiba-tiba bapaknya datang dengan gaya. Tapi nggak pakai basa-basi, dia langsung nyinyir dengan penampilan Baki. Dan sambil minta maaf, si Baki langsung ngejawab. Katanya orang tuanya emang nggak pernah didik dia sama sekali. Dan Yujiro yang merasa disindir langsung marah. Tapi Baki malah nambahin lagi kalau satu-satunya yang dia tahu hanyalah bertarung. Dan saat itu juga Baki langsung nantang bapaknya. Tapi romannya bapaknya nggak kena provokasi. Karena dia malah nyuruh pelayan buat segera ambil makanan. Tapi nggak lama setelah kenyang, Baki langsung ngoceh lagi. Baki langsung nanya, "Kenapa lo matiin mak gua?" Dan mendengar pertanyaan itu, bapaknya langsung ngejawab. Katanya, "Ini bukan urusan lo, dan gua nggak perlu jelasin sama bocah kayak lo." Tapi Baki justru bilang lagi. Katanya, saat dia berjuang buat kasih sayang ibunya, lo malah matiin dia. Bangsat lo. Dan mendengar kata itu, saat itu juga tuh meja langsung digaplok sampai hancur. Tapi Baki kagak gentar sama sekali. Dengan gaya super sengak, baju bapaknya langsung dia tarik dengan paksa. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Siapa yang akan ganti meja? Ya tunggu aja di video gua yang selanjutnya.